Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Ilmu Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada Anda bagaimana nanti caranya Anda bisa mempengaruhi orang lain. Teknik ini saya ambil dari buku Dale Carnegie yang berjudul How to Influence People. Buku ini terbit pada tahun 1936. Jadi selama sekali ya, mungkin hampir 100 tahun. Dan luar biasanya buku ini masih relevan dengan kondisi saat ini. Ketika pertama kali saya mendapatkan, atau tepatnya saya membaca buku ini adalah tahun 1996. Itu pun zaman dulu saya memfotokopi buku ini dari teman saya. Nah, kali ini saya akan merangkum sedikit apa isi dari bukunya Dale Carnegie yang berjudul How to Influence People. Ketahuilah bahwa manusia atau orang lain itu tidak peduli dengan Anda, ya. Ini harus Anda pahami dulu. Misalkan Anda punya masalah, punya persoalan, Anda bercerita ke sana kemari ke saudara Anda, ke teman Anda. Meskipun mereka mendengar cerita Anda, mendengar keluh kesah Anda, pahamilah mereka ini tidak peduli. Ya, mereka hanya mendengar tapi tidak mendengarkan. Karena itulah sifat dasar manusia yang harus Anda mengerti, bahwa orang lain ini tidak senang dengan masalah-masalah yang masuk ke dalam dirinya. Namun cenderungnya mereka senang mengutarakan masalahnya ke orang lain. Nah, inilah sifat dasar manusia ya. Jadi stop mulai saat ini. Jika Anda mulai mempunyai masalah yang menurut Anda ini berat, dan Anda tebar cerita ke teman, ke media sosial, atau ke siapapun, stop, berhenti, karena tidak ada faedahnya. Orang lain tidak akan pernah peduli ya. Anda harus fokus dengan masalah penyelesaiannya ya, solusinya. Oke, itu yang poin pertama. Saya lanjutkan dengan poin yang kedua, yaitu jika Anda ingin bisa mempengaruhi orang lain, bisa memenangkan hati orang lain, ini kebalikannya ya. Anda harus fokus dengan apa yang orang lain suka, bukan dengan apa yang Anda suka ya. Tujuannya kan Anda ingin mempengaruhi orang lain agar menuruti Anda. Maka Anda fokuslah dengan apa-apa yang mereka sukai. Ketika mereka suka dengan sesuatu hal, ajaklah bicara tentang hal yang mereka sukai. Karena belum tentu apa yang Anda sukai itu sama dengan apa yang mereka sukai. Oke, dipahami ya? Cari tahu, gali informasinya lebih dalam lagi. Kira-kira apa sih yang mereka sukai? Nah, itulah yang menjadi bahan atau senjata Anda untuk berdiskusi dengan orang tersebut. Orang akan suka berbicara dengan apa yang mereka sukai. Mereka akan sangat nyaman. Semisal mereka suka dengan sepak bola, Anda ngobrol tentang sepak bola. Kalau Anda wanita, mereka suka dengan kecantikan atau barang-barang branded, maka Anda harus ngobrol atau ngomong dengan barang-barang tersebut. Ditambah Anda harus menggunakan kekuatan yang lain, yaitu apa? Power of smile. Ketika Anda mulai berdiskusi, ngobrol dengan orang tersebut, usahakan dengan cara tersenyum. Senyum itu gratis ya. Ketika Anda senyum itu tidak membayar, alias free, maka jangan khawatir Anda bangkrut karena Anda memberikan senyum kepada orang lain. Tentunya ada syaratnya senyumnya. Senyumnya harus dengan genuine atau senyum yang tulus. Senyum yang tidak dibuat-buat. Misalkan dibuat-buat Nah, itu kan senyum yang tulus. Seperti ketika saya ngobrol dengan Anda di video ini, apakah Anda menyadari bahwa saya selalu tersenyum ketika mengajak ngobrol dengan Anda ya? Senyumnya senyum yang tulus, bukan dibuat-buat. Oke, lalu dilanjutkan dengan power yang ketiga, sebut nama orang yang Anda ajak bicara. Ketahuilah bahwa
nama itu adalah sesuatu yang paling indah yang dimiliki oleh seseorang. Sound sweet, ya, terdengar indah. Makanya ketika Anda ngobrol dengan orang, sering-seringlah sebut namanya. Oh ya Budi, gimana? Proyeknya sudah jalankah? Oke, Amir, apakah? Nah, itu contoh-contohnya. Jangan bilang kamu. Nah, itu berbeda. Jika Anda mau menyebut namanya, orang ini akan merasa dihargai dan langsung ngeklik dengan apa yang Anda bicarakan. Ini sangat penting sekali. Oke, lanjut poin yang ketiga, yaitu jika terjadi konflik atau masalah dengan orang, maka ada solusinya atau resolusi ketika menangani konflik, ya. Semisal Anda sedang berbicara dan ada persoalan dengan klien Anda, teman Anda, pasangan Anda, siapapun itu, jika Anda memang dikritik dan dianggap salah, maka yang pertama adalah admit your mistake. Artinya Anda harus mengakui kesalahan Anda dulu. Memang tidak enak, tapi itulah tekniknya, biar Anda bisa memenangkan dalam memengaruhi orang. Kamu sih gitu ya, oh gitu ya, oke, ya, oke, saya salah sih. Nah, Anda akui dulu. Ini akan melegakan lawan bicara Anda, ya. Ketika Anda mengaku kesalahan, maka lawan bicara Anda akan sangat lega. Dilanjutkan, yaitu perkuat dengan pendapat dia. Misalkan dia mengatakan pendapatnya dia kepada Anda, meskipun Anda sebenarnya tidak sepakat, jangan langsung dibantah, jangan langsung di counter attack, jangan. Tapi buatlah teknik setuju. Oke, saya setuju sih dengan pendapatmu. Oke, saya sependapat dengan apa yang kamu katakan. Itu awal dulu ya, Anda katakan kepada orang yang mengkritik Anda. Nah, jika Anda ingin memberikan opini kepada orang tersebut, Anda harus menyetujuinya terlebih dahulu, ya, dengan kalimat membuat ya set, ya, ya, oke. Nah, setelah Anda setuju, barulah Anda kemukakan pendapat atau opini Anda. Oke, saya setuju sih dengan apa yang kamu katakan. Namun bagaimana sih jika misalkan seperti ini? Nah, baru pendapat Anda lontarkan kepada lawan bicara Anda. Itu tekniknya, ya. Oke, semoga ini bermanfaat dan membantu Anda yang kesulitan untuk memengaruhi pikiran orang lain. Jika Anda ingin mendapatkan kemampuan yang lebih, ada baiknya Anda ikut kelas pelatihan hipnotis jarak jauh, karena ini sangat membantu Anda, sangat memperdalam kemampuan Anda, skill Anda di dalam berkomunikasi dengan orang lain. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari saya Mas Nuk, salam hipnosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.